Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya Riston Simbolon di channel ini, di mana saya buat namanya potensi. Ya, kenapa potensi? Karena saya sendiri, saya pribadi senang menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan referensi ataupun pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan yang akan dijalankan ke depannya. Jadi nama acara channel ini adalah Potensi. Baik, sebelum kita lanjutkan, tolong langsung di subscribe untuk membantu channel ini dan untuk menambah semangat saya untuk dalam berbagi informasi, ya. Semoga bermanfaat. Baik, senang kembali meramaikan dunia per-YouTubean yang semakin baik, semakin ramai sebagai media pembelajaran, tempat mencari informasi dan untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada. Ya. Topik kali ini yang saya ambil adalah tentang bank, fungsinya, jenisnya. Berbicara tentang bank, fungsi dan jenisnya, kira-kira potensi apa yang bisa kita dapatkan dari mendengar topik kita kali ini. Baik, langsung saja. Bank adalah tempat menyimpan uang. Ya, kita tahu semua itu, ya. Bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang dan menitip uang. Ya. Lalu bank juga tempat meminjam uang. Ya. Masih banyak lagi fungsi bank. Ya. Untuk menjalankan fungsi bank dan operasional bank dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang handal serta berkualitas. Lalu para pengusaha, pemilik bisnis untuk menjalankan usahanya sangat memerlukan keberadaan bank untuk menyimpan uangnya, untuk mentransfer uangnya, untuk meminjam uang, untuk ekspansi atau perluasan usaha, dan masih banyak lagi fungsi bank lainnya. Bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Secara harafiah, bank berasal dari bahasa Italia, yakni banco, yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasionalnya, melayani nasabah serta masyarakat. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Itu adalah latar belakangnya dan arti bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, Pasal 1 dan Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Lalu secara garis besar, bank berfungsi menghimpun dana, menyalurkan kembali untuk tujuan yang bermacam-macam, yang biasa dikenal dengan fungsi financial intermediary. Baik, fungsi bank secara spesifik ada 3. Saya ambil di sini. Yang pertama adalah agent of trust. Ya. Merujuk pada agent of trust yang artinya adalah pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengendalikan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Secara logika, setiap masyarakat yang menitipkan dana kepada bank telah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut.
Dan dapat dikatakan kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dananya. Dan boleh mengambil sewaktu-waktu, ya, tanpa ada masalah, tanpa adanya ketakutan, ya, tanpa ada ketakutan bahwa bank itu akan bangkrut. Jadi, nasabah percaya menabung uangnya di bank. Ya. Begitupun jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah juga didasarkan atas kepercayaan. Ya. Dan bank tidak perlu takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakan atau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yang diberikan. Ini terjadi karena pihak bank melakukan penilaian terhadap kemampuan pembayaran kembali oleh calon nasabah. Jadi selain itu, pihak bank pun percaya bahwa debitur memiliki niatan yang sangat baik, positif untuk mengembalikan dana yang dipinjam pada bank terkait. Jadi adanya unsur kepercayaan baik dari pemilik uang yang menabung, demikian juga para pengusaha yang akan meminjam. Jadi ada trust of agent of trust. Yang kedua adalah sebagai agent of development. Bank disebut sebagai agent development lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan ekspansi terhadap usahanya, melakukan investasi, distribusi, dan konsumtif lainnya, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Ya. Seperti diketahui, sektor real dan sektor moneter adalah dua sektor yang saling mempengaruhi. Jika salah satu sektor kurang baik, maka hal ini akan mempengaruhi sisi lainnya. Lalu yang ketiga adalah agent of service. Seperti semua kita tahu bahwa bank menawarkan berbagai jasa. Dan banyak jenis bank sekarang, ya. Semua menawarkan jasa keuangan yang sama. Jasa seperti penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Ya. Bank sendiri adalah penghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kepada orang yang berkepentingan. Ya. Sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Lalu jenis-jenis bank. Ya. Undang-undang perbankan di Indonesia setidaknya mengatur beberapa jenis bank di Indonesia. Ya. Dilihat dari fungsinya, ada bank sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. Lalu ada bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, yang kegiatannya dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis bank. Namun sekarang ini ada bank digital. Ya, bank digital itu apa? Ya, apakah itu jenis baru? Oh tidak. Jadi dia termasuk dalam kategori bank umum. Nah, dilihat dari topik kita pada kesempatan ini bahwa bank itu sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Lalu potensi apa yang kita dapatkan dari sini? Ya, membutuhkan banyak sumber daya manusia yang handal serta berkualitas. Itu adalah potensi bagi orang-orang yang punya passion bekerja di bank. Banyak peluang di sana. Ya, ketika Anda mau berkarir menjadi seorang bankers, peluang ini saat ini masih banyak terbuka. Untuk itu, belajarlah dan cari potensi-potensi yang ada untuk mengembangkan karir, karena sangat banyak peluang.
sebagai bankers. Lalu untuk para pengusaha, di mana dengan berbagai banyak tadi bank itu, ya, ada bank umum, ada BPR yang memberikan jasa pelayanan keuangan yang beraneka ragam dan sangat dibutuhkan kemampuan untuk memilih, ya, kemampuan untuk memilih bank mana yang akan kita pakai, ya, bagian bank mana yang akan kita tuju. Ya. Di topik selanjutnya kita akan belajar cara memilih bank. Ya. Semua bank itu memberikan jasa pelayanan, jasa keuangan, tetapi mereka memiliki strategi yang berbeda. Mereka memiliki rate yang berbeda-beda. Mereka memiliki pasar yang berbeda. Apakah Anda ada di market yang benar? Ya, ditentukan oleh pilihan Anda. Semoga topik ini bermanfaat, menambah referensi tentang perbankan Anda. Sampai jumpa kembali.